Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan. Apakah Pak Jokowi benar-benar dimakzulkan begitu kan? Ya, atau ya people power menggema hari ini begitu. Kita lihat saja. Kita lihat saja ya di beberapa media sosial begitu kan ya. Juga dari kader PDIP, dari PKS begitu kan, buka opsi pemakzulan Jokowi buntut dugaan cawi-cawi Pilpres di 2024. Apakah ini MK akan juga kena begitu kan? Bisa saja begitu. Karena pada hakikatnya batas usia capres-cawapres begitu kan ya seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu di DPR. Kenapa MK langsung memutuskan? Itu yang menjadi kendala bagi masyarakat bertanda tanya di situ begitu. Atau jangan-jangan ya secara politik ya Gibran ingin ekspres begitu kan ya. Ingin instan di situ begitu. Bisa saja seperti itu begitu kan. Dan pada akhirnya saya melihat bahwa kalau ada pemakzulan dan sebagainya begitu karena kekuatan Pak Jokowi punya power kekuasaan begitu kan ya. Saya kira juga tidak bisa melempem begitu kan. Kita lihat saja begini kalkulasi politiknya begitu. Golkar terus kemudian PAN terus kemudian Gerindra, terus kemudian Demokrat itu berada di situ begitu, berada di parlemen begitu. Kalau kita jumlahkan itu paling banyak di antara PKB, Nasdem, PKS dan PDIP dan P3 begitu kan. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar begitu kan ya pemakzulan Jokowi bisa saja itu terjadi kalau hak angket itu begitu kan ya pansus begitu kan ya itu diterapkan begitu. Jadi kalau belum diterapkan saya kira jauh begitu karena kekuatan Pak Jokowi menjadi kekuatan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Bahkan ya PKS buka opsi pemakzulan Jokowi buntut dugaan cawe-cawe Pilpres di 2024. Ini semakin menarik begitu kan. Semakin menemukan titik temu bahwa begitu apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini cawe-cawenya bukan demi bangsa dan negara, tapi cawe-cawenya adalah ya demi anaknya mereka begitu kan ya. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian mengatakan bahwa wah, apakah bisa Pak Jokowi dimakzulkan? Bisa begitu kan ya. Tetapi kalau ya dengan adanya kekuatan ya di parlemen, saya kira kan Pak Jokowi dan Prabowo dan Gibran ini masih punya kekuatan di situ. Saya kira jauh begitu kan ya. Bahkan banyak komentar-komentar netizen mengatakan ya begini. Saya tidak pernah mendukung pemakzulan presiden, tapi kalau ada yang ingin memakzulkan presiden dengan alasan tertentu dengan aturan undang-undang yang telah berlaku, saya juga tidak akan melarangnya ya. Banteng ya mana suaranya? Apa satu kandang udah pada jadi kambing katanya begitu ya. Bahkan ya nawacita amburadul, mikirin capres cawapres ambiar. Betul begitu kan. Coba lihat saja drama apa yang dipertontonkan Pak Jokowi hari ini. Mengundang 3 capres seolah-olah punya netralitas yang baik bagi masyarakat, punya citra yang baik di masyarakat. Tapi di balik layar mereka begitu kan ya, tetap dia sebagai ya Pak Jokowi di situ begitu kan. Bukan tetap menjadi rakyat Indonesia yang kemudian menginginkan netralitas sebagai seorang pemimpin begitu. Jadi pada intinya adalah lihat saja banyak baliho-baliho yang kemudian kalau Pak Jokowi datang ke daerah nih begitu ya. Kalau ada baliho Ganjar Mahfud, kalau ada baliho Anies Baswedan di situ, sementara dicopot terlebih dahulu mereka begitu. Karena apa? Karena presiden mau lewat di situ begitu kan. Kalau Pak Prabowo dan Gibran bertebaran di mana-mana begitu, dia semakin tersenyum begitu kan. Inilah dipertontonkan hari ini mengapa Jokowi itu begitu kan ya, lebih pada cawe-cawenya kepada anaknya begitu. Ya, siapa sih yang tidak ingin mendukung anaknya? Masa bapak tidak ingin mendukung anaknya? Iya begitu kan. Ini kan seharusnya bukan demi bangsa dan negara begitu kan. Yang awalnya mengatakan saya ikut cawe-cawe dengan bangsa demi bangsa dan negara. Ternyata hari ini gimana? Pret ya. Banyak yang kemudian mengkritik omongannya Pak Jokowi begitu kan. Ibaratnya Pak Jokowi begini. Pagi ngomong tempe ya, malam sudah ngomong tahu begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tidak bisa dipercaya begitu kan. Bahkan ini PKS buka opsi pemakzulan Jokowi buntut dugaan cawe-cawe Pilpres di 2024. Mari kita baca ya. Politikus PKS Mardhani Alisera membuka opsi pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya jika dugaan cawe-cawe atau campur tangan dalam Pilpres di 2024 terbukti. Kalau jadi dan faktanya valid begitu kan ya, free vote begitu, pemakzulan bisa menjadi salah satu opsi, kata Mardhani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.
Bahkan Jokowi disebut yang mendorong putranya sulungnya begitu Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Prabowo Subianto. Selain itu Jokowi diketahui memberikan rekomendasi strategis untuk pemenangan Prabowo Gibran. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa Mardani mengatakan opsi pemakzulan itu terbuka lantaran cawi-cawi Jokowi menabrak banyak peraturan. Hal itu menurut dia bahaya bagi proses demokrasi, cawi-cawinya berbahaya sekali, menabrak banyak aturan. Betul begitu kan? Kita lihat saja bagaimana Mahkamah Konstitusi di situ. Seharusnya MK itu sudah dipecat sejak awal. Tapi yang bisa memecat MK itu bukan ranahnya Dewan Pengawas, Dewan KPK saja MK begitu kan, itu tidak bisa memecat, hanya memberikan kode etik begitu kan, dewasnya begitu kan ya, dewan penasehatnya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kegagalan luar biasa demokrasi hari ini begitu. Bahkan ya cawe-cawe lanjut Mardani perlu menjadi perhatian lantaran ia merupakan indikasi ketidaknetralan. Dilansir dari majalah Tempo, Jokowi menyampaikan arahan memenangkan ya Gibran atau antara lain dalam pertemuan dengan Ketua Umum Bara JP ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Kacau mereka. Demokrasinya kemana hari ini begitu ya? Mahasiswanya kemana begitu? Sejumlah politikus dan 3 pejabat pemerintah yang mengetahui pencalonan Gibran menuturkan bahwa kian aktif membukakan jalan bagi putranya sejak September 2023. Menurut mereka, istri Jokowi, Iriana Jokowi, mendorong suaminya agar Gibran menjadi cawapres Prabowo. Berkat permintaan sang istri, Jokowi akhirnya berkomunikasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adik iparnya Anwar Osman ya 19 Oktober 2023. Maka MK mengabulkan gugatan kepala daerah bisa menjadi ya capres dan cawapres meski berusia di bawah 40 tahun. Bahkan ya Selasa 24 Oktober 2003 Gibran mengirim surat kepada Jokowi ya untuk meminta izin menjadi bakal calon wakil presiden. Gibran begitu kan ya untuk akan bersanding dengan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Dia itu dengan Prabowo Subianto. Koordinator Staf Khusus Presiden ya dari Dewi Payana melalui pesan singkat mengatakan Kementerian Sekretaris Negara telah menerima surat permohonan izin dari Gibran itu. Mas Gibran ya minta izin Presiden RI untuk dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik sebagai calon wakil presiden. Bahkan Jokowi mengatakan sebagai orang tua Gibran tugasnya mendoakan dan merestui. Meskipun demikian ia menyatakan tak ikut campur dalam pemilihan capres-cawapres. Dia menyatakan hal itu merupakan kewenangan partai politik begitu ya. Jadi politik Pak Jokowi ini sangat halus sekali sebenarnya begitu kan ya. Dan bahkan itu tidak bisa ditebak arahnya kemana begitu. Dan pada akhirnya orang itu menyimpulkan bahwa ya cawe-cawe Pak Jokowi selama ini sudah ketahuan begitu kan. Ya kalau sekarang Pak Jokowi ngomong tempe begitu kan ya. Besoknya bisa saja ngomong tahu begitu kan. Jadi tidak menentu perkataan mereka begitu. Politiknya tidak bisa menentu itu. Maka masyarakat banyak yang tidak begitu percaya terhadap Pak Jokowi begitu. Apakah pemakzulan ini akan terjadi? Kalau people power yang pemakzulan menggema di sana sini begitu, bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena pada hakikatnya konstitusi yang dilanggar harus real, mana yang harus kita langgar. Kalau memang ada aturan-aturan yang kemudian ditabrak oleh Pak Jokowi, boleh saja begitu kan. Tetapi kalau masih aturan-aturan masih santai-santai aja, karena ibarat Pak Jokowi politiknya kan tidak ke sana ikut, ke sini ikut ya. Tetapi ketika ada ancaman baru dia melempem muncul lagi di situ begitu kan ya. Dan itulah tidak bisa ditebak begitu kan. Maka disinilah yang kemudian kita lihat saja bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan. Lihat saja demokrasinya bisa gagal begitu kan. Akibat cawe-cawe kepala negara. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.